Ada nggak sih teman-teman yang diremehkan ya karena lo mungkin masuk ke sebuah company, baru kerja nih, baru masuk ke perusahaan yang baru, terus kayak dianggap sebelah mata. Karena apa? Karena lo mungkin dianggap sebagai Gen Z, Gen Z, Gen Z lagi, Gen Z, Gen Z dan kawan-kawan. Apakah benar bahwa Gen Z ini sulit untuk bekerja sama di korporat ya? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah SWT. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Ngomong-ngomong tentang tuduhan-tuduhan banyak orang tentang Gen Z lagi, kita ngomongnya apa ya? Gen Z, Gen Z, apa sih? Udahlah Gen Z aja ya. Tuduhan dari para Gen Z ini salah. Tuduhan dari para generasi di atasnya Gen Z tentang Gen Z. Contohnya kayak misalkan apa ya kemarin ya? Susah diajak kerja sama, individualis, terus kurang peka, kurang inisiatif. Kudu ditabok dulu baru gerak ya kan? Nggak ditabok nggak gerak. Ditabok baper gitu kan. Enggak. Oh lu enggak. Oke, percaya. Memang itu namanya stereotyping. Stereotyping tuh kayak gini guys. Misalkan ada 1-2 orang yang seperti itu. Contohnya kayak nih anak-anak SMA 5 nih sukanya telat misalkan. Atau nakal-nakal. Kan enggak semua anak SMA 5 itu nakal ya. Tapi kan dominasi itu yang terlihat, yang dominan itu yang menjadi seolah-olah semua anak SMA 5 itu nakal. Dan itu di bahasa Indonesia, di pelajaran bahasa Indonesia tuh ada dulu. Majas, totem, prototo. Aduh, gue googling dulu deh. Nah ini ketemu, ada namanya majas pars prototo, adalah sebuah majas yang menggunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan semua bagian tersebut. Iya gak sih? Enggak ya? Beda ya? Ya anak bahasa Indonesia. Salahkan saya. Gue kurang paham sih justru. Nah masalahnya gini loh, akibat dari stereotyping itu ketika ada anak baru masuk nih dan dia adalah anak Gen Z, udah dijudge ya. Ada beberapa orang yang menggunakan stereotyping ini menjadi judgment untuk merendahkan ya kan, untuk apa ya, jadi mengunderestimate, terus mengucilkan. Let's say si anak baru ini minor apa ya, bukan minimalis, jadi nggak mayor, mayor maksudnya tuh jumlahnya sedikit gitu. Mostly di perusahaan itu misalkan senior atau minimal banget nih Gen milenial atau Gen X gitu kan. Dan Gen Z-nya itu cuma 1-2 orang bisa dikucilkan dan kawan-kawan. Dan bagi Gen Z itu sendiri, dia bisa aja jadi ciut ya kan, ciut, marah, defensif. Jadi jatuhnya malah nggak harmonis. Padahal yang namanya perusahaan itu kan ibarat satu tubuh. Kalau misalkan tangan kanan dan tangan kiri berantem, ya jadinya kita sakit sendiri. Bukannya pergi ke toilet atau ngambil makan malah berantem sendiri ya kan. Ya analoginya begitu. Emang ada mbak yang kayak gitu? Banyak sih, banyak kejadian baik secara perang dingin maupun perang terbuka antara satu dan yang lain itu berantem di perusahaan. Kebetulan gue juga pernah bekerja sama di sebuah tim dengan Gen Z. Memang gue nggak muna ya bahwa memang agak shock gitu sih ya. Udah Gen Z, beda culture, beda budaya. Ya dia dari planet mana, gue dari planet ini kan. Kalau dibilang apakah semua Gen Z seperti itu, tentu saja enggak. Karena gue juga menemukan sifat yang dewasa, sifat yang kooperatif dengan Gen Z. Ya, ada juga ketika gue nemu orang yang dia dari baby boomer bahkan dari generasi X di atas gue, jadi angkatan mak gue gitu kan, angkatan kakak gue. Itu karakternya kayak Gen Z. Beneran. Jadi kalau gue melihat dari POV gue ya, itu merata sih. Ya gue bisa melihat itulah. Jadi nggak melulu, cuman kan namanya manusia
itu tidak akan lepas dari yang namanya menyimpulkan sesuatu. Kalau lo pernah lihat episode gue sebelum-sebelumnya yang di Law of Attraction, gue sempat singgung namanya RAS, Reticular Activating System atau RAS. Jadi kita itu memfilter hal-hal yang menurut kita itu penting. Ya, secara alam bawah sadar loh, itu kerja otak, dimana kita kayak memperhatikan, menganalisis mungkin sekian miliar per detik gitu. Saraf-saraf itu bekerja, saraf di otak. Jadi ketika kita memperhatikan orang, misalkan kayak si A, Gen Z nih misalkan, kok susah ya buat diajak kerjasama, kok susah ya buat diajak diskusi. Nah ketemu lagi sama si B yang sama-sama Gen Z. Dilalah sifatnya mirip nih teman-teman, ya kan? Susah juga diajak kooperatif, atau ada hal-hal yang memang satu pola dengan si A tadi. Begitu lagi ketemu dengan si C, si D, si E, si F. Eventually akhirnya si orang ini menyimpulkan bahwa Gen Z memang susah untuk diajak kerjasama, sulit untuk kooperatif, mulutnya suka nggak dikontrol gitu kan. Ketika dia bertemu dengan Gen Z yang lain yang baru, dia sudah dia sudah mempunyai namanya experience atau pengalaman ya, pengalaman sebelum-sebelumnya, kesimpulan yang sebelumnya yang udah dia bentuk dan dia bangun. Jadi dia kayak lebih berhati-hati. Itu kerja yang normal sebenarnya, wajar, manusiawi kayak gitu. Mereka mengelompokkannya berdasarkan usia gitu. Gen Z usia sekian sampai sekian, kelahiran tahun sekian sampai sekian. Nah kebetulan gue bukan hanya dari usia doang, tapi gue melihat sesuatu itu atau menganalisis karakter manusia itu juga dari golongan darah. Nah gue itu bisa melihat pola yang sama. Ternyata dikelompokkan dengan golongan darah juga bisa loh gitu kan. Jadi tergantung lo mengelompokkan atau mengklasifikasikannya dari sisi mana. Karena namanya psikologi, terutama kepribadian, itu banyak banget POV-nya. Dari POV usia, dari POV golongan darah, dari POV yang namanya melankolis, sanguin dan kawan-kawan. Ada yang dari INTP, MBTI dan kawan-kawan. Itu banyak banget. Tergantung lo mau fokus kemana. Tergantung lo tuh melihatnya dari sisi mana. Tergantung dari knowledge kamu kayak gitu. Gini, gue ada cerita ya. Dia mungkin bisa dibilang milenial atau almost Gen X gitu. Gue nggak tahu sih, terus terang gue nggak memperhatikan usia ya, gue nggak memperhatikan generasi usia berapa, tapi yang pasti dia bukan generasi zaman sekarang. Bisa dibilang sifatnya tuh kayak Gen Z, dikasih tahu nggak paham, nggak dikasih tahu nggak gerak, begitu dikasih tahu kadang baper, nggak terima, dan sampai ada supervisor dia yang bilang bahwa lu tuh nggak bisa diajak komunikasi. Beneran, serius, bukan Gen Z, bukan, dia generasi di atasnya. Tapi begitu dia punya anak, jadi lebih mendengarkan, dia jadi lebih memahami, lebih bersabar, lebih mau bertanya. Misalkan nggak tahu ya dia nanya, dia cari tahu. Dulu kan boro-boro ya, nggak peduli gitu kan. Kalau gue bisa melihat bahwa yang namanya Gen Z, karena kan dia masih usia di rentang berapa sih? 23 kali ya? 23 atau 18, gue nggak tahu deh. Oh ya, ini katanya si Gemini, Gemininya Google. Itu usia antara 11 sampai 25 tahun. Usia-usia itu kalau misalkan lo pelajari tentang psikologi kepribadian dari Erikson atau siapa lupa. Kayaknya Erikson deh. Jadi ada masa-masa memang krisis-krisisnya mereka. Dan di saat Gen Z ini di saat ini memang Gen Z itu krisisnya adalah krisis komunikasi dengan pekerjaannya, dengan dirinya seperti itu. Tapi nanti akan ada masa di mana dia tuh mendewasa kalau lulus dari krisis itu gitu. Di usia di atas 25 tahun nanti. Ya kita husnudon aja lah, yang namanya manusia itu pasti berubah, tergantung kemauannya. Anak tadi yang gue ceritain tadi, akhirnya dia sekarang juga bisa kok kooperatif. Dulu kayak nggak peduli gitu loh, ya kan? Dia kayak nggak peduli bahwa dia itu seorang anak. Peran dia saat itu adalah anak, peran dia saat itu adalah sebagai mahasiswa misalkan, atau pekerjaannya dia. Jadi dia belum amanah waktu itu. Begitu udah punya anak, dia kayak ada turning point gitu loh. Kalau gua nggak amanah, nanti anak gua niru nih. Kalau gua nggak amanah, gimana nasib anak gua nantinya? Jadi dia mungkin mulai berpikir ke situ. Termasuk dalam hal pekerjaan dia. Wah, udah dapat kerjaan nih dari Allah. Kalau gua nggak amanah, nanti dicabut nih nikmat pekerjaan ini. Sejak saat itulah dia mulai mau menerima masukan. Dia mulai mau dan mulai menahan diri untuk gak kayak dulu. Jadi buat gua, kalau misalkan kalian nih teman-teman Gen Z dicap seperti itu, ya gak masalah, gak apa-apa. Itu namanya pembelajaran. Terima aja udah, gak usah defensif.
Ketika lu tambah tua, POV kamu juga akan semakin luas, persepsi kamu tambah luas, kamu bisa relate ke sana ke sini, peran kamu juga akan bertambah. Di situ kamu mulai amanah, mulai menjaga kepercayaan orang. Nah, di situ lu bertumbuh, lu mulai mendewasa. Dan pelan-pelan orang juga akan percaya sama lo. Tenang aja, itu udah sunatullah, nggak usah lah Gen Z. Dari zaman dulu ketika gua masih jadi Gen X, gue Gen X atau bukan ya? Kayaknya enggak ya. Gen milenial misalkan, milenial atau X ya? Bodoh amat gue lah. Tapi intinya ketika dulu gua memasuki sebuah perusahaan pun diragukan, dijudge, dicap nggak bisa kooperatif, nggak bisa komunikasi. Itu gue ngalamin teman-teman, asli. Tapi ya udahlah ya, semua pasti akan ada masa seperti itu. Terima aja dulu, nggak usah defensif, buktikan dengan kualitas kerja aja. Kualitas kerja dalam hal ini mau nggak mau nih sebagai junior, mau nggak mau kita harus nyari tahu yang namanya experience dari yang lebih senior. Senior di sini bukan hanya dari yang lebih tua ya. Kadang ada yang usianya sama tapi dia mungkin udah lama bekerja di suatu perusahaan. Ya nanya sama dia, pernah nggak ada pengalaman begini mbak? Pernah nggak ada pengalaman begitu mas? Dulu gimana cara mas atau cara mbak menghadapinya? Kalau ngadepin kayak gini gimana ya mas? Karena banyak hal di pekerjaan itu tidak tertulis di SOP atau di buku panduan. Nggak usah rendah diri para Gen Z, tenang aja. Semua ada masanya kok. Setelah lo bakal ada satu generasi lagi yang pun nanti akan di judge atau di stereotypingin. Karena ada stereotyping tentang generasi di bawah lo. Ya, semua generasi itu ngalamin, sumprit ngalamin. Karena memang masa-masa usia 20-25 itu adalah masa dimana kita menyesuaikan diri dengan senior kita dan juga junior kita. Kita lagi dalam tahap yang mulai mendewasa dan mulai mendapatkan peran atau amanah atau tanggung jawab. Ya namanya juga nggak biasa angkat beban ya. Tiba-tiba dikasih beban tanggung jawab ya pasti ada masa pegel, kemeng gitu ya. Kalau bahasa Jawa tuh kemeng. Kalau misalkan lu fitness nih, tiba-tiba fitness, tiba-tiba fitness. Yang belum pernah fitness sama sekali, tiba-tiba lu fitness angkat beban 3 kilo misalkan atau 5 kilo, pasti ada masa lu pegel-pegel duluan. Nanti lama-lama biasa. Insya Allah ada di situ, tenang aja. Yang penting amanah, ya. Di situ ada pembelajarannya. Oke? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Self-healing, finding peace within, letting go of pain, let the light come in. Self-healing, embracing release, guided by faith, our worries cease. I'm your host, guiding you through the struggle with words of wisdom.